Pak, maaf, mic-nya masih off, Pak. Oke. Terima kasih. Akan saya ulang ya, berarti tadi akan ada kendala. Jadi di sini, semester ini, kita akan mempelajari mata kuliah dasar universitas, atau yang disebut sebagai mata kuliah ciri universitas, MKCU, Sociopreneurship dengan kode MBY 2116 ya. Di semua prodi di FKIP ini wajib diambil di semester 3 karena semester 1 dan 2 itu paket ya. Ini kemarin yang mengikuti PKKMB di tahun lalu juga sudah bertemu dengan saya. Saya ulang ini ya, karena tadi ada kendala. Sebelumnya kita hanya bertemu di perkenalan awal. Ini saya akan menemani teman-teman untuk satu semester ini ya, belajar dan memperoleh nanti capaian mata kuliah yang diinginkan di Sociopreneurship di semester 3. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada deskripsinya di layar ya. Mata kuliah Sociopreneurship adalah mata kuliah yang akan membangun mindset. Ya. Salah satunya berawal dari mindset ini ya. Dan karakter sociopreneur. Mahasiswa yang apa di sini disyaratkan peduli, ada unsur kepeduliannya. Nanti kita akan bahas kenapa di sociopreneurship ada unsur-unsur ini. Peduli, kreatif, inovatif, dan mandiri melalui keterampilannya dalam memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat ya, menggunakan pendekatan kewirausahaan dan model bisnis sosial yang berkelanjutan serta berbasis potensi dan kearifan lokal. Lengkap sekali ya, dirangkum dalam deskripsi mata kuliah ini apa yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas sociopreneurship secara umum ya, berkaitan dengan course orientation ya, silabus perkuliahan kita, apa yang akan kita lalui di pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ke-16, dan lalu ada pembahasan umum ya berkaitan dengan apa yang membedakan entrepreneurship dengan sociopreneurship. Ya, apa karakteristiknya?
secara umum dahulu, dan supaya besok kita bisa mempersiapkan lebih detail ya dengan materi-materi yang berkaitan dengan sociopreneurship. Nah, di perkuliahan ini teman-teman diharuskan memiliki target ya luaran. Ada 4 yang bisa teman-teman baca di sini. Sorry, 5, ini satunya belum ada nomornya. Mampu memahami konsep dasar social entrepreneurship ya. Mohon maaf. Lalu kedua, mampu berpikir kreatif dalam menganalisis masalah dan merancang produk inovasi sosial dan bisnis sosial. Nah, we have another levels. Ada level berikutnya ini, from another layer. Berpikir kreatif, ya, lalu menganalisis masalah, ya, belum taxonomy. Kita sudah tidak hanya tadi memahami, ya, memahami sudah konsep dasar. Lalu kita dituntut untuk think creatively and analyze the problem, ya, berpikir kreatif, menganalisis masalah tentang rancangan produk, ya. So we create and design the innovation product from the social innovation and social business. Yang keempat, yang ketiga, mampu merancang, ya, model bisnis dan rencana bisnis sosial. Bisnis sosial, social entrepreneurship, itu yang tidak jemu-jemu, kita akan dengarkan, kita akan bahas selama 1 semester. Lalu yang keempat adalah mampu merancang dan menjalankan proyek sosial entrepreneurship untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, lalu sudah ke tahap the implementation that has a benefit for the society. Lalu sudah masuk ke ranah yang implementatif, berguna bagi problem solving masyarakat. Itulah tuntutannya. Yang terakhir adalah mampu merancang, menerapkan manajemen bisnis sosial dalam hal pemasaran kreatif, ada pengolahan sumber dayanya, SDM-nya, lalu kita dituntut untuk gimana merancang tentang pembiayaannya, ya, fundraising-nya, lalu produk yang dikembangkan, ya, lalu link-nya, jejaringnya, kolaborasinya, inovasi keberlanjutannya, ya, dalam bisnis sosial tersebut. Hal itu penting ya, teman-teman bisa highlight, cermati satu-satu. Kadang di masyarakat ini ya, kalau teman-teman pernah bantu dosennya atau pernah ikut PKM yang berhubungan dengan UMKM, itu kan ada masalah-masalah umum ya yang sering saya jumpai. Misalnya saat iptek bagi wilayah saya bersama dengan beberapa dosen di lereng Sumbing ya, yang berkaitan dengan produk hasil pertanian, itu mereka sudah membuat create a product. Kadang macetnya itu dalam hal jejaringnya. Mereka dalam manajemen penjualannya kurang, distribusinya untuk ke market pasarnya itu tidak berjalan dan sebagainya. Ada yang sudah berjalan tapi tidak bergerak. Kenapa? Karena inovasinya. Nah, itu. Ada yang terpotong di situ. Mungkin berhubungan dengan bisnis ya, salah satunya the one who quite old fashion, sesuatu yang kadang terlihat jadul di mata generasi muda, itu ada kendala keberlanjutannya. Misalnya di UMKM tertentu itu tulang punggungnya yang dari A sampai Z itu yang generasi sepuh. Yang anak-anak mudanya kadang walaupun masih pengangguran, masih belum itu temuan dalam masyarakat, malas untuk ikut, malas untuk menekuni hal-hal tersebut. Nah, itu teman-teman nanti yang akan pecahkan, yang teman-teman akan create ya dalam proposal maupun dalam rancangan. Nah, itu ya teman-teman di awal, yaitu tentang masih deskripsi dan target-target apa yang akan teman-teman lalui nanti.
Nah, sekarang satu-satu dalam pertemuan pertama kan kita akan menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan, what we are going to do during this semester. Nah, pertemuan pertama ini adalah targetnya nanti teman-teman dapat menjelaskan konsep, pengertian, filosofi, ya, urgensi dari social entrepreneurship, sociopreneur itself, ya, social business dan social enterprise. Nah, di sini akan ada beberapa hal tentang filosofi konsep dasar, nah, terminologi tadi, dan juga urgensinya. Nah, kita akan bahas 3 hal selain dengan course orientation, selain dengan silabus. Lalu minggu depan, ini pertemuan kedua, kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas karakter sociopreneur dalam dan role modelnya, ya, serta perkembangan ekosistem social entrepreneurship di dunia dan di Indonesia khusus. Nah, kita akan membahas tentang karakternya, lalu ada inspiring story, ya, role model sociopreneur, whether this is in the world from Indonesia, ya, walaupun di berbagai belahan dunia mungkin kita akan ambil 1-2 dan di Indonesia. Dan yang terakhir tentang ekosistem social entrepreneurship dan di Indonesia. Nah, ekosistemnya. Oke, sebelum kita lanjut, jadi teman-teman tadi di awal sudah saya rekam, ya, sudah saya rekam, lalu rekaman ini merupakan presensi, ya, jadi nanti saya akan mempresensi berdasarkan dari hasil rekaman ini, ya. Nanti akan mungkin saya sapa selain dari bukti visual juga dari audio, nanti akan sebagai bukti. Jadi di tengah-tengah dan di akhir nanti akan kita lihat di menu partisipan, nanti supaya kadang saya sendiri melihat partisipan karena ada yang masuk, ada yang telat masuk dan sebagainya. Nah, kita lanjut, ya, yang di tentang slide. Di pertemuan ketiga, ya, kita akan bahas target dari teman-teman adalah membuat daftar, ya, inventarisasi masalah sosial atau usually called by DIMS, ya, DIMS, dan potensi lokal. Dari akar-akar masalah, identifikasinya, lalu dibuat ya kayak seperti SWOT, ya, analisis masalah sosialnya. Ya, hal-hal kedua yang akan disampaikan adalah need assessment-nya, ya, setelahnya penilaian kebutuhan masyarakatnya apa. Lalu setelah itu semua lalu identifikasi potensi dan kearifan lokal. Di pertemuan ketiga kita akan membahas itu. Ada yang ditanyakan tadi? Kan ya, mungkin hanya ke open mic-nya. Oke, yang berikutnya, yang pertemuan keempat kita akan membahas tentang rancangan produk inovasi sosial dan bisnis sosial, ya, masih dalam rancangan saja. Nah, tentang apa? Tentang konsep inovasi sosialnya, aspek-aspek bisnis sosialnya, dan desain proyek sosial. Nah, itu kita akan lakukan di pertemuan keempat. Nah, lalu ya, we'll stop for a while. Di sini ya, sudah ada keterangannya SN1. Nah, tidak saya jelaskan berulang-ulang detail, ya, sekilas saja. Jadi in outcome based education, ya, di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang secara pendekatan kita difasilitasi beberapa kesempatan, ya, untuk karena belajar itu kan bukan hanya learning proses, ya, not just learning achievement, tapi adalah penggabungan dari kesemuanya. Jadi nanti assessment yang dipakai tidak sudah di mute. Oke, kalau sudah saya akan lanjut. Ya, saya akan lanjut. Sampai mana tadi? Ya, ini ya, tentang assessment-nya.
Assessment-nya kan tidak hanya tentang apa yang teman-teman peroleh achievement saja ya di akhir di UTS dan UAS. Tapi sudah terintegrasi, misalnya nanti presensi, kehadiran semua terintegrasi dalam ASN-ASN yang terdekat. Jadi ASN 1 ini nanti mengakses meeting 1 sampai 4. Nah, lalu teman-teman nanti dari nilai ASN-nya sendiri, dari presensi dan sebagainya itu terintegrasi di situ. Di Mercubuana itu ada disediakan, saya ulangi ya, ada 8 ASN. Yang wajib adalah ASN ke-4 dan ASN ke-8. Nah, selain itu nanti tergantung karakteristik tiap mata kuliah. Ya, di sociopreneurship kita akan ya agendakan ada 4 ASN. Selain ASN 4 dan 8 ada ASN 1 dan 5. Nah, ini adalah ASN 1. Fungsinya adalah nanti progres teman-teman, tidak hanya hasil, tapi progresnya bisa termonitor. Jadi, from our classroom regulation, ya di kelas kita, nanti kalau ada teman-teman yang memiliki kendala, keterlambatan, atau karena ada sebuah urgensi tertentu belum mengerjakan, atau ASN-nya di bawah dari kriteria minimal kelulusan 50%. Itu you need to communicate with me. Harus mengkomunikasikan dengan saya, proaktif ya. Mohon maaf Pak, kemarin dalam 1 minggu saya ada agenda khusus, ini ikut mewakili universitas, ini. Ada sesuatu hal. Nah, itu boleh. Dari reasonable, logis. Nanti dikomunikasikan. Keterlambatan, di bawah KKM, minta untuk misalnya semua sudah ASN 1, tapi ASN 1-nya saya nilainya 48, Pak, di bawah 50 ya. Nanti akan ada serentak dari remedial. Nah, fungsinya di outcome based education itu teman-teman tidak langsung fail is a fail, gagal ya gagal, enggak. You have a chance. Tetap ada kesempatan, nanti kita akan ada remedial dalam di tengah-tengah ya, dalam proses perkuliahan. Cuma syaratnya kan seperti prinsip kalau saya dalam bahasa yang mesti ada prescriptivism and descriptivism. We have a rule, kita punya aturan dan kita punya toleransi, tapi harus imbang. Ya, aturan tidak serta-merta tutup mata, kacamata kuda, tapi melihat konteks. Nah, konteks juga tidak serta-merta selalu ada toleransi yang luas, ya, tapi tentu melihat adanya batas-batas kewajaran. Di meeting keempat ada ASN 1, saya beri contoh. Lalu saat di meeting kelima boleh menginfokan, Pak, saya terlambat, Pak, saya belum mengerjakan, Pak, saya nilainya ini. Tapi misalnya ASN 1 di meeting keempat ini, lalu lapornya di meeting ke-9 misalnya, sudah 1 bulan lebih, nah itu yang tidak wajar, tidak logis. Nah, jadi harus reasonable. Kita lanjut ya, ASN 1 tadi, karena sedikit kita sisipin penjelasan untuk ASN. Lalu ASN berikutnya nanti di UTS. Meeting kelima, kita akan ada target untuk dapat membuat kanvas model ya bisnis sosial, social business model kanvas ya SBMC. Ini yang the hot current models ya yang terbaru di dalam dunia manajemen ya bisnis model. Dan tentang apa itu bisnis model canvas, apa itu social business model canvas, apa itu salah satunya adalah koperasi sebagai salah satu model bisnis sosial. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas ini ya rencana bisnis sosial, social business ya model canvas. Tadi yang tentang modelnya di pertemuan ini kita akan belajar merencanakan. Ya, dari 2 ya. Bisnis plan-nya sama tambahannya social business plan. Kemudian di pertemuan ke-7 ini
dapat menerapkan ya teman-teman manajemen bisnis sosial dan teknologi digital, media sosial dalam proyek sosial entrepreneurship. Nah, sampai ke ini ya, pengantar ke startup. Karena di Merci Buana itu ada beberapa startup yang sudah ada ya berkaitan dengan salah satu bisnis sosial juga. Ya, nanti teman-teman kalau melihat pasar ID dan sebagainya itu ya salah satu startup yang dapat diterapkan ya, untuk manajemen bisnis sosial. Nah, lalu di tengah-tengah kita ada SN4, examination. Setelah itu teman-teman akan ya, di kelas. Lalu kemudian kita akan menerapkan metode pemberdayaan masyarakat, komunitas dalam project social entrepreneurship. Jadi perencanaan kita lebih spesifik lagi ke metodenya ya. Metode pemberdayaannya kayak apa? Melalui kelembagaan masyarakat komunitas dan kemudian melalui metode pemberdayaan masyarakat komunitas. Kemudian pertemuan ke-10 ya, kita akan membahas konsep pemasaran kreatif ya, creative marketing dan pemasaran sosial ya, social marketing dalam project social entrepreneurship, tentang metode pemasaran kreatifnya, tentang digital creative marketingnya, dan soal pemasaran sosial marketing. Nah, pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang berbagai ya instrumen pengelolaan sumber daya manusia. Jadi ada pengelolaan dalam project social entrepreneurship. Ya, instrumen-instrumennya apa? Kita harus memanfaatkan. Ada tentang metode, kan berhubungan dengan SDM-nya ya, metode rekrutmen dan assessment tentang SDM. Lalu yang kedua itu ada metode perencanaan dan pengembangan. Nah, setelah ya ini tertib ya, harus belajar perencanaan sebelumnya. Lalu pengembangannya bagaimana. Nah, sudah tentang hal yang dapat diukur ya, tentang achievement-nya. Metode pengukuran dan evaluasi kinerja ya. Ini seperti kalau kita dalam manajemen sumber daya manusia umum ya, lalu kita bawa, kita kaitkan dalam project social entrepreneurship. Nah, di sini adalah sisipan ASN yang ketiga, yaitu ASN 5 yang akan ya, men-score penting ke 9 sampai ke 11. Lalu pertemuan ke-12, kita akan bahas tentang konsep keuangan, pemodalan, atau pembiayaan fundraising dalam proyek social entrepreneurship. Penting, karena ya walaupun ada embel-embel sosial, itu tentu tidak semuanya murni sosial, karena sesuatu mungkin bisa berhubungan dengan jasa, barang, dan sebagainya yang membutuhkan pembelian, membutuhkan sebuah fundraising atau pemodalan. Nah, ini teman-teman di pertemuan ke-12 akan disinggung tentang konsep keuangan dan pemodalan, tentang metode penyusunan portofolionya yang berbasis sosial ya, company profile-nya, lalu sumber-sumber pembiayaan alternatif, harus ada plan B, plan C-nya ya kan, sumber-sumber pembiayaannya itu. Kemudian ada strategi manajemen keuangan, fundraising bisnis sosial, lalu yang terakhir adalah teknik presentasi bisnisnya. Nah, butuh sebuah teknik ya, public speaking-nya masuk di sini. Supaya untuk convince other, persuade other, membujuk orang lain, meyakinkan orang lain, convincing-nya itu kan ada strateginya, ada caranya, dan dilatih. Nanti teman-teman akan memahami. Lalu pertemuan ke-13 tentang PLC ya, Product Life Cycle Business. Lalu tentang strategi inovasi dan pengembangan produknya. Tadi sudah mulai dari SDM-nya, lalu fundraising-nya, uangnya, sekarang ke produknya ya. Lalu inovasinya seperti apa, strategi inovasi dan pengembangan produk. Lalu strategi diversifikasi. Nah, ini adalah tentang product development dalam project social entrepreneurship.
Ya, di berikutnya hampir mendekati akhir, kita akan memikirkan tentang jejaringnya. Bagaimana menerapkan konsep jejaring atau kolaborasi dalam proyek tersebut, proyek social entrepreneurship. Ada yang pertama mungkin kita harus mengetahui jejaringnya, model jejaringnya, kolaborasi multi pihak, ada yang hexahelix dan sebagainya ya. Lalu strategi jejaring offline atau online-nya. Dua-duanya penting nih teman-teman ya. Kalau selama COVID ini memang tinggi ya tentang jejaring online-nya. Tapi offline juga tidak bisa dikesampingkan, masih butuh diimbang seperti jejaring offline dan online. Kemudian tentang identifikasi mitranya karena berhubungan dengan kolaborasi ya. Mitra dan bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu selain review and discussion, selain kita membuat review, kita akan memahami tentang konsep inovasi dan keberlanjutan bisnis sosial dalam proyek sosial entrepreneurship. Lalu ditutup dengan ASN 8 yaitu final examination. Mohon maaf, my bad. Nah, itu poinnya besar ya yang di ASN 8. Nanti kita akan bahas kalau sudah UTS ya. Setelah UTS kita akan bahas tentang persiapan-persiapan final examination. Ini referensi yang beberapa dipakai ya. Banyak di luar ini, you can elaborate it by yourself. Pertimbangkan. Nah, sekarang berkaitan dengan ini ya. Sociopreneurship. Saya ingin teman-teman melihat gambar yang ada di sini. Ini adalah cerminan permasalahan sosial di Indonesia. Beberapa, ya, tidak semua. Ada yang mau mengomentari kelima foto itu foto tentang apa ya? Can you describe it one by one? Ya, teman-teman yang mau mencoba untuk mendeskripsikan. Coba ya, selain presensi ini, saya akan ini ya memberikan keaktifan bagi beberapa mahasiswa atau mahasiswa. Mbak Putri Sari. Mbak Putri Sari, bisa mendengarkan apa yang saya tanyakan, Mbak Putri Sari? Mbak Putri Sari, ya? Bisa menjelaskan ini gambar apa saja ya yang muncul gitu? Ya. Kalau itu yang gambar pertama yang anak-anak tuh kayak nggak ada tempat tinggal gitu Pak kalau menurut saya. Ya. Kemudian ada interpretasi apa lagi? Gambar pertama, tidak ada tempat tinggal ya? Iya. Kira-kira terus betul, kedua itu baru sidang, terus yang selanjutnya itu kayak baru mencari lowongan kerja. Terus yang itu diwawancara karena tahanan. Terus tahanan yang terakhir itu anak-anak kurang pendidikan. Oke. Ya. Terima kasih ya, itu sudah disebutkan oleh Mbak Putri Sari beberapa hal ya berkaitan dengan gambar. Mungkin ada yang mau melengkapi? Beberapa mungkin? Ya, Mbak Anissa. Sidang ini sidang apa gitu kan? Mungkin dari pengetahuan umum. Oke. Jadi yang di gambar pertama itu masalah kemiskinan di Indonesia mungkin. Ya. Terus yang kedua itu mungkin hukum di Indonesia yang tajam ke bawah terus tumpul ke atas. Exactly. Lalu yang ketiga ini tingginya angka pengangguran di Indonesia. Oke. Jadi yang keempat itu masih maraknya kasus korupsi di Indonesia. Ya. Terus yang kelima ini masih rendahnya atau belum merata sistem pendidikan di Indonesia. Ya, ya ini tercermin ya
dan perwakilan beberapa, tidak semua. There are so many samples, ada banyak di luar ini ya. Ini hanya beberapa yang kita highlight. Terima kasih Mbak Anissa ya. Ya. Iya Mbak Anissa. Sambil saya catat ya. Oke. Jadi tadi Mbak Putri, lalu Mbak Anissa, semuanya terima kasih atas partisipasinya di ini ya. Pendapat tentang gambar ini ya, tepat sekali. Ini semua adalah our country problem. Ya, permasalahan negara kita. Apakah pemerintah diam saja? Tidak. Tetapi tentu saja apakah nanti pertanyaan levelnya, ketepatannya, prosentasenya, nah itu yang menjadi pertanyaan lanjut. Kalau diam saja tidak, cuma apakah nanti efektif tidak, sejauh mana, ya, lalu cakupannya, apakah semua sudah rata dibantu dan sebagainya. Nah, itulah urgensi permasalahan di negara kita, seperti kita ulangi ya, berapa sekali lagi itu tingkat kemiskinan yang tinggi, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan tempat tinggal dan lain-lain, tempat bermain, apalagi tempat bermain, tempat tinggal saja terbatas ya, sulit. Lalu tentang yang sidang itu tadi dilengkapi juga ya, adalah tentang hukum yang tumpul ke bawah, banyaknya pengangguran, banyak dirunut misalnya lulusan yang banyak tetapi lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga banyaknya pengangguran, banyak yang kompetisi semakin sulit, ketat dalam mencari pekerjaan. Lalu berikutnya kita tidak kurang orang pintar, tapi orang yang jujur itu juga ya yang dalam tahanan KPK itu kan karena tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah ya tingkat pendidikan yang rendah. Nah, itu semua itu merupakan problem dan tidak semua bisa dipecahkan secara tuntas oleh pemerintah. Oleh karena itulah munculnya urgensi dalam social entrepreneurship, dalam socio-entrepreneurship atau wirausaha sosial. Nah, itu apa kewirausahaan sosial itu? Nah, ini urgensinya muncul dari sini, ya, karena adanya hal-hal yang kalau kita hanya pasrah bongkoan ya bahasa Jawa itu, kita hanya menyerahkan secara umum ya gelondongan pada pemerintah, realitanya belum bisa 100% seperti itu. Jadi ada sociopreneurship itu kita akan ada gerakan ya dari permasalahan sosial yang apa nantinya ini akan mencoba dipecahkan ya, diolah, diinovasi, mencari peluang ya untuk penyelesaian masalah tersebut. Ingat, ekonomi itu salah satunya. Tidak harus dengan ekonomi, banyak kan masalah-masalah ya yang berkaitan dengan tentu saja nilai-nilai sosial dalam masyarakat Indonesia. Ini data ya untuk menguat yang 2022 dari Badan Pusat Statistik ya, resmi dari pemerintah. Yang usia kerja terdampak COVID kemarin kan kita baru-baru ya COVID ya kemarin. Itu jadi berpengaruh ke sini di tahun 2022 itu ada 11,53 juta orang. Atau kalau dari usia kerjanya itu masuk dalam 5,53%. Nah, yang terdampak terdiri dari ya 0,96 juta itu pengangguran karena COVID. Banyak ya, hampir 1 juta orang sendiri. Ini yang terlacak di BPS. Ya, yang terlacak, yang banyak, yang tidak banyak. Jadi ini angka yang minimal menurut saya ya. Lalu bukan angkatan kerja karena COVID itu hampir 0,55 juta orang.
Nah, lalu yang tidak bekerja karena COVID itu hampir 1,5 juta orang lagi. Dan penduduk bekerja yang mengalami, nah ini yang paling banyak ya, efek-efek, tapi masih puji Tuhan ya diberi pekerjaan dan sebagainya, tapi mungkin ada yang kembang kempis, ada yang mau bangkrut dan sebagainya itu, ada yang pengurangan jam kerja dan lain-lain, ada 9,44 juta orang. Lalu semuanya tercemin, ada hilirnya kalau kita lihat di kategori kemiskinan bagaimana? Nah, itu di bawah itu. Jumlah penduduk miskin pada Maret ini data tahun ini, tapi bulan Maret kemarin ada sebesar ya 26,16 juta orang. Itu masih dikategorikan miskin. Miskin menurut kategori dari dinas sosial ya, dari pemerintah. Ada kategori-kategori. Bukan yang hanya merasa, tapi memang sudah masuk dalam kategorinya. Nah, di sini saya sisipi dalam hal-hal tersebut, pemerintah itu kadang kelemahan-kelemahannya tadi disebutkan banyak yang teman-teman bisa bahas, tapi kadang mereka memakai jalur yang normal. Nah, dalam usaha ini saya ngutip, tetapi ini bukan dari ini ya, pengusaha ya. George Bernard Shaw itu ada yang tahu siapa? Mungkin anak-anak bahasa itu tahu karena sastra. Ya. Jadi seorang sastrawan ya, yang mengarang beberapa buku, novel dan sebagainya. Ini saya kutip pernyataan beliau salah satunya. The reasonable man adapt himself to the world. Unreasonable one persists in trying of adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man. Ini salah satu kutipan yang menarik. Karena orang yang pakai pemikiran logis kadang-kadang itu ya mengadaptasi, gimana ya saya bisa menyesuaikan ini kalau seperti ini. Tapi kadang dalam dunia usaha ini malah yang the unreasonable one itu yang malah sukses karena memikirkan out of the box kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang masalah bukan untuk dipusingkan tetapi malah diadaptasi ya. Dunia ini seharusnya mengadaptasi di dia. Jadi dia akan memanfaatkan hal-hal yang bisa disesuaikan untuk dunia. Bukan dunianya, nanti dia menyesuaikan untuk dunia. Nah, kadang yang unreasonable man ini yang sukses dalam berwirausaha. Nah, makanya kalau dalam kata-kata itu unreasonable itu orang-orang gila ya, orang-orang edan. Nah, kadang dalam agen perubahan ini menggunakan model bisnis baru dan mempercepat perubahan sosial itu kadang dibutuhkan hal-hal seperti itu. Menyelidiki relevansi pemikiran mereka tentang penciptaan nilai, model bisnis, dan gaya kepemimpinan, teman-teman. Munculnya istilah terminologi social entrepreneur atau SE. Wirausahawan sosial, sudah ditambahi sosial. Jadi sociopreneurship kita akan membahas social entrepreneurship. Ya. Sociopreneurship. Nah, terminologi ini, this terminology are derived from Klaus Schwab. Jadi yang menciptakan dan mempopularitaskan terminologi social entrepreneur itu adalah Klaus Schwab, pendiri Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Ya, di World Economic Forum, pengagas World Economic Forum juga beliau. Jadi kita akan mengetahui nanti tadi urgensinya ya. Lalu wirausahaan sosial itu apa? Social entrepreneurship. Ini kalau teman-teman bisa termati dirangkumkan dalam 4 poin ini. Nah, seorang wirausahawan sosial itu mencoba melayani pasar yang belum pernah digarap.
Nah, kadang yang out of the box itu kan yang kayak gini. Kenapa? Karena setara dengan wirausahaan karakteristik seorang entrepreneur. Ya, mencoba melalui pasar yang tidak mencoba. Oh, di daerah ini banyak sekali lapangan pekerjaan di bidang ini. Nah, tapi kok yang bidang itu, bidang X kok belum dikerjakan, belum ada yang menggarap. Nah, melihat potensi-potensi sosial seperti itu yang kemampuan wirausahawan yang harus didapatkan. Kemudian tentang stakeholder-nya, ya, spektrum stakeholder-nya itu biasanya berdimensi luas, tidak hanya terbatas, hanya dibatasi oleh ranah-ranah daerah, apa ya, ranah topik-topik pembahasan, kebutuhan masyarakat yang untuk kalangan-kalangan tertentu tidak, karena stakeholder-nya itu karena dimensi sosial, maksudnya itu kan banyak stakeholder, jadi dimensinya biasanya luas. Nah, ini salah satu key-nya yang di-highlight ya. Selain memperoleh pendapatan dan keuntungan, ingat, selain juga bukan otomatis kita salah persepsi tidak mendapatkan keuntungan, tidak. Tapi selain memperoleh pendapatan dan keuntungan, itu malah cenderung apa ya? Dua-duanya berarti sudah dapat, tetapi ini tetap ada tambahannya. Cenderung memprioritaskan ya pengembalian sosial atas investasi yang dikeluarkan. Jadi tetap memikirkan money oriented ya keuntungannya, tapi ada untuk siapa? Untuk ada porsi-porsi yang dikembangkan untuk orang lain, untuk sosial masyarakat. Inilah salah satu yang ketiga dari konsep wirausahawan sosial. Nah, jadi mereka atau social entrepreneur itu punya misi untuk memperkecil dan menghilangkan ya. Semoga cita-citanya bisa sampai ke level menghilangkan ya. Kalau paling tidak memperkecil. Menghilangkan kesenjangan dalam kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, demografis, peluang kerja dan banyak yang lainnya. Nah, kita jeda sebentar. Tadi setelah dari sebentar saya lihat caranya Mbak Putri dan Mbak Anissa, ini ada sebuah gambar nih ya, bikin lapar mungkin yang di apa? Siang-siang ini belum makan siang ya. Apa yang dapat teman-teman kaitkan dengan sociopreneurship? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya catat keaktifan ya sementara. Ada? Apa yang dapat dikaitkan dengan sociopreneurship ini? Tadi perempuan-perempuan. Sekarang saya coba menanyakan yang cowok ini ya. Oke, Mas Awan Herlamba. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, ini gambar ini, tampilan ini, kalau ada pertanyaan, apa yang dapat dikaitkan dengan sociopreneurship? Apa, Mas? Mungkin kalau dari saya, itu varian mie instan yang terbuat dari sayuran dan juga rempah-rempah dengan ada tulisannya itu yaitu ekstra kunyit dan tidak menggunakan MSG. Lalu, kaitannya dengan sociopreneurship? Mungkin belum atau jarangnya perusahaan yang menciptakan varian mie instan dengan sayuran dan juga rempah-rempah tersebut, Pak.
Bagus, thank you Mas Awang Herlambang ya. Saya catat dulu. Oke. Baik, Pak. Sama-sama. Mas Awang sudah mengungkapkan tadi dari sisi novelty-nya, jarang ya, perusahaan yang jadi dari segi tentang pasarnya ya masih banyak yang tidak menyentuh di ranah mie organik ini, apalagi yang dengan adanya tambahan ini tidak ada MSG, lalu ada perasa ini ya, perasanya itu original chicken, kan onion chicken, tapi tanpa MSG. Nah, ini dari segi peluangnya. Segi lainnya itu masih ya ada yang bisa kita lihatkan. Mungkin ada teman yang lain selain Mas Awang. Siti Korurohimah. Ya, mohon maaf di pertemuan pertama ini kan ada beberapa ini ya full e-learning, ada yang offline. Nanti yang berhalangan offline tolong chat ya supaya izin kalau mau meninggalkan Zoom segera ya. Nanti saya toleransi karena di full e-learning ini besok-besok kita sisipi dengan penjelasan video jadi bisa asinkronus. Kalau yang sinkronus ini kebetulan salah satu mata kuliah ada academic listening and speaking, itu ada kelas, silakan chat, nanti kan ada historinya dalam rekaman ya, siapa yang izin. Oke, kita lanjutkan tadi yang lainnya. Satu lagi sebelum kita bahas lanjut ya, Mas Albert Magnus. Yang ini cowok-cowok, Mas Albert. Albert merespon atau tidak, Mas Albert? Halo? Tidak, Mas Albert? Tidak di sini? Oke, satu lagi karena yang Mas Albert tidak merespon. Mbak Desi Yulianti. Mbak Desi? Tidak ada juga? Ya. Ini Zoom-nya dipanjer atau gimana ini? Oke, Mbak Desi tidak merespon juga. Kemudian Mbak Tria Junita. Mbak Tria Junita. Halo. Ya, beberapa mengambil kelas ALS ya, itu saya izinkan. Mbak Tria Yunita. Mbak Tria Yunita. Tidak. Mbak Vina Danianti. Ya, Pak. Nah, terima kasih ya. Ini seperti Mbak Putri, Mbak Anissa, Mas Awang masih mengikuti ya. Disambi off cam nggak apa-apa, yang penting mengikuti ya. Kecuali tadi yang izin tuh. Thank you. Coba tambahkan dari pendapat Mas Awang, ditambahkan lagi apa kaitannya dengan sociopreneurship yang bisa dianalisis, Mbak Tria. Tadi Mas Awang menyinggung tentang jarang perusahaan yang mau mengambil risiko untuk berbisnis tentang mie ini ya, mie yang organik tanpa pengawet.
mungkin karena dari rasanya ini. Nah, itu kaitannya dengan sesuatu. Jadi mengambil peluang yang jarang diambil. Tuh. Kalau Mbak Tria melihat dari sisi apa? Mbak Tria? Belum ada pendapat ya? Oke, jadi saya bantu ya diskusinya. Di sini mungkin secara umum tadi tentang keuntungan, tentang ranah yang disyaratkan tadi ya, itu tepat. Banyak yang memang dari persentase jarang ya, masih jarang yang mengambil ini ya, bisnis berkaitan dengan mie organik yang tanpa pengawet. Karena akan berisiko ya, lebih singkat untuk proses pendistribusian expirednya itu masih dibandingkan dengan yang ada pengawetnya ini lebih singkat, tetapi ada nilai-nilai positif. Nah, yang kadang jarang dilihat sudut pandangnya itu tentang kebermanfaatan untuk masyarakat. Kan kita tidak hanya entrepreneurship, tapi sudah sociopreneurship. Jadi teman-teman bisa melihat dari unsur ya bahwa itu berguna bagi masyarakat, tidak hanya tentang uangnya yang disumbangkan, uangnya yang dialihkan. Contohnya kan biasanya keuntungannya ada 1 sampai 100 itu keuntungannya 30, lalu 10 untuk running, 5 untuk kesejahteraan, 5 untuk dialokasikan untuk society, itu ya bisa. Tetapi tidak harus berbentuk dengan society yang bisa dianalisis. Tidak harus berbentuk tentang cash money ya. Tapi bisa kontribusi kesehatan bagi masyarakat. Ini bisa nanti teman-teman saat menyusun bisnis plan yang kan harus wajib sosio ya, bukan yang murni entrepreneurship ya. Kalau entrepreneurship kan bisa umum. Kalau yang sosial ya ada dikaitkan dengan contoh. Ada banyak penyakit dari MSG enggak berdasarkan referensi? Ada kerugian-kerugian enggak makanan yang ada pengawetnya itu ada. Bagi masyarakat, kehidupan pendek, penyakit, rumah sakit, berobat, sampai ke keuangan dan sebagainya. Nah, itu celah yang bisa teman-teman. Jadi, kebermanfaatkan produk dan bisnis ini bagi masyarakat, salah satunya adalah tentang pola hidup masyarakat, tentang ya yang organik, bebas, MSG untuk membantu kesehatan masyarakat dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita tambahkan dalam apa yang dapat kita kaitkan sebuah produk ini dengan sociopreneurship. Nah, jadi seperti Santos, saya mengutip dari Santos 2009 halaman 44 di bukunya tentang A Positive Theory of Social Entrepreneurship itu. Jadi kalau dipandang dari segi wirausaha itu kewirausahaan sosial itu ada sebuah anomalinya ya. Kok lain daripada yang lain ini? Yang menentang pemahaman umum tentang manusia dengan segala pemikiran dan perilakunya. Ya, kadang kalau prinsip ekonomi kan mengambil untung sebesar-besarnya untuk saya, gitu kan, untuk subjeknya. Nah, tetapi ini tidak sebesar-besarnya untuk saya, tetapi ada aktivitas sosialnya yang dipertimbangkan sebagai sebuah kegiatan yang dibilang nabrak kelaziman. Namun hasilnya selain untuk dirinya sendiri juga untuk kesejahteraan orang lain. Itu kesejahteraan itu bisa dalam bentuk material, cash money, barang, tadi kehidupan, pola hidup, pola makan itu juga bisa. Nah, itu dalam kewirausahaan sosial itu memang bisnisnya itu dibangun dengan tujuan urgensinya tadi kita ulangi kembali, mengatasi masalah-masalah yang ada di suatu kelompok masyarakat seperti masalah ekonomi. Tadi yang disinggung tentang mie organik itu masalah kesehatan masyarakat, mungkin nanti ada masalah pendidikan, lingkungannya seperti ini ya, masyarakat itu dan sebagainya itu bisa tentang mentalitasnya yang korup dan sebagainya itu ya, ada tentang sanitasinya.
Dengan apa? Terus berinovasi. Kenapa dalam deskripsi mata kuliah tadi salah satunya harus ada nilai-nilai innovation, inovasi. Berinovasi dan bereksperimen menggunakan teknologi terkini. Perusahaan-perusahaan sosialnya itu ada mana? Mengisi celah-celahnya supaya tidak ada celah lagi dalam persidangan sosial. Tentu saja di kehidupan masyarakat sekitar kita, local society, our surrounding society, masyarakat sekitar kita. Nah, tambahannya, tak hanya itu, dalam sociopreneurship, ya, social entrepreneurship ini, bisnis yang dijalankan itu untuk kebaikan komunitas, makanya memberi kail bukan hanya ikan, itu makanya untuk meningkatkan keyakinan terhadap identitas lokal supaya bisa berdaya, bisa memproduksi sendiri, bisa mandiri dan keberlanjutan. Nah, untuk membantu ya supaya mereka itu bisa mandiri secara finansial. Targetnya itu tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Sekali lagi, seperti analogi itu loh, membantu bukan hanya memberikan ikan, kalau ikan akan habis di hari itu, tetapi memberikan pancing dan kail dan mengajarkannya supaya bisa mandiri dan jangka panjang bisa dapat mencari ikan sendiri. Nah, itu ibaratnya dalam target di sociopreneurship. Nah, makanya itu harus ada dua instrumen, dua variabel ya, beranjak dari dua variabel yang tentang sosialnya, entrepreneurship-nya itu harus ada, keuntungan jiwa-jiwa untuk pengusaha itu ada, tapi juga untuk kemaslahatan our environment, lingkungan kita. Lingkungan itu banyak ya, tidak hanya manusia. Salah satunya adalah manusia, ya, our social and entrepreneurship. Mungkin ada pertanyaan di pertemuan pertama tentang UKDU. Tadi sudah membahas sekilas tentang sociopreneurship, lalu silabus pertemuan pertama sampai terakhir, ada berapa ASN saja, lalu toleransi di kelas, proaktif untuk mengkomunikasikan di bawah KKM atau belum mengerjakan tugas dan lain-lain dan sebagainya. Nah, lalu berdasarkan surat edaran kan kita wajib sinkronus ya, Zoom di pertemuan pertama dan terakhir. Lalu nanti di tengah-tengah saya sisipin Zoom live ya, sinkronus seperti ini ya, 2 kali di sebelum UTS dan sesudah UTS. Lalu saya sisipi asinkronus ya, rekaman video yang untuk teman-teman sociopreneurship. Ada pertanyaan? Ini saya tunggu. Dari saya tidak, Pak. Oh ya, tidak. Kalau tidak, ini di rekaman sudah saya highlight dulu ya. Slide pertama, slide kedua, sekalian saya screenshot sebagai backup juga. Lalu yang ijen di chat sebentar. Sudah lengkap dari awal, tengah, akhir, dan juga prosesnya teman-teman. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu asinkronus ya. Asinkronus itu kita punya waktu seminggu. Jadi teman-teman bisa punya waktu seminggu untuk mengakses. Kalau ada assessment juga mengerjakan dalam toleransi waktu seminggu, mendengarkan videonya dalam waktu seminggu ya, depan di minggu kedua. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir di pertemuan sinkronus ini. Banyak yang datang ya, tidak saya bisa sebutkan satu-satu, ini sudah saya rekam. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Goodbye, see you again. Terima kasih. Terima kasih.